so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Rahmati. Saya dari kelas 11 Kimia Analisa 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari elektromobilitas yang terukur. Prinsip kerja potensiometri adalah larutan sampel atau larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas beker atau Erlenmeyer, dan larutan penitar atau larutan baku atau titran, larutan asam oksalat yang ditempatkan dalam buret. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan, dibuka keran buret, dan diukur potensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian alat sel pota yang sebagai berikut. Sel Galvani atau disebut juga dengan sel pota adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ditemukan oleh rangkaian sel Galvani sunting. Sel Galvani terdiri beberapa bagian, yaitu voltmeter untuk menentukan besarnya potensial sel, jembatan garam Salzburg untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan, anode atau elektroda negatif dapat tempat terjadinya reaksi oksidasi pada gambar. Yang bertindak sebagai anode adalah elektroda Zn atau zinc elektroda. Katoda elektroda positif, tempat terjadinya reaksi reduksi pada gambar yang bertindak sebagai katoda untuk elektroda Cu atau tembaga. Proses dalam sel Galvani pada anoda, lambang Zn melepaskan elektroda dan menjadi Zn2+ yang larut. Zns menjadi Zn2+ aki dan ditambah 2 elektromin. Pada elektroda ion Cu2+ menangkap elektroda dan mengendap menjadi logam Cu. Cu2+ ditambah 2 emin menjadi Cus. Hal ini dapat diketahui dari kurangnya massa logam Zn setelah reaksi, sedangkan massa logam Cu bertambah. Reaksi total yang terjadi pada sel Galvani adalah Zn tambah Cu2+ aki menjadi Zn2+ aki ditambah Cus. Saya melakukan praktikum pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Penentuan konsentrasi larutan KOH yang tujuan percobaannya untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri, 2 untuk mengkalibrasi pH meter, 3 untuk membuat larutan KOH 0,1 normal dan asam oksalat 0,1 normal. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum tersebut adalah bahan 1 padatan KOH atau juga disebut kalium hidroksida sebanyak 0,56 gram, dan padatan asam oksalat atau juga disebut C2H2O4 sebanyak 0,451 gram. Tisu dan aquades secukupnya. Gunakan secukupnya. Alat yang saya gunakan adalah 1 pH meter digital sebanyak 1 yang berfungsi untuk mengukur derajat keasaman pH suatu larutan, apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral. 2. Gelas kimia yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung.
tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. 3. Botol semprot yang berfungsi untuk menyimpan Aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. 4. Batang pengaduk berfungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. 5. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen ke cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi seperti eksperimen titrasi. 6. Klem jepit berfungsi untuk menjepit alat kimia sesuai fungsinya secara umum. Statif berfungsi sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, pelengkapan soklet atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. 8. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. 9. Corong kaca berfungsi sebagai alat bantu atau memasukkan larutan ke dalam wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. 10. Spatula berfungsi untuk mengambil objek yang telah dirilis untuk sediaan mikroskop. 11. Neraca analitik berfungsi untuk mengukur massa kecil dalam rentan sub-miligram. 12. Pipet volume 10 mili berfungsi untuk mengukur larutan. 13. Kaca arloji atau gelas arloji berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya penutup gelas kimia, sampel penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengapatan, dan sebagainya. Prosedur kerja yang saya gunakan dalam proses praktikum penentuan kadar pH adalah 1. Kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dalam larutan buper pH 7,0, 4,0, dan 10,0. Siapkan tisu botol semprot yang berisi air suling. 2. Hidupkan pH meter, bilas elektroda pada pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. 3. Masukkan elektroda ke dalam buper pH 7, atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 7 diangkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah tersebut hingga pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10. 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normal. 1. Timbang asam oksalat sebanyak 0,451 gram dengan teliti. 2. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. 3. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, lalu homogenkan. 4. Masukkan ke dalam botol reagen yang sudah tersedia. Ya, pembuatan larutan KOH 0,1 normal. 1. Timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. 2. Masukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 100 ml dan larutkan dengan Aquades. 3. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, lalu homogenkan. 4. Masukkan ke botol reagen yang sudah tersedia. 4.
Titrasi pembakuan larutan KOH, standar KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. 1. Pipet 10 sampai 40 ml asam oksalat 0,1 normal. 2. Masukkan larutan baku KOH ke buret. 3. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. 4. Setiap penambahan 0,5 sampai 1 ml titran, cek titran dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume ditambahkan dan pH larutan terukur. Pembacaan atau pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam, atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih, dan penambahan 5 ml titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. Perhitungan untuk mencari pH benar atau salahnya lah. Caranya adalah jaring moralitas KOH dan C2H2O4 dan diketahui volume KOH di sana adalah 0 mili. Dan pada praktikum kali ini saya melakukan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator atau elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume pentil yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di titik kesetaraan dari grafik yang dapat diperkirakan titik akhir titrasi. Elektroda indikator adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan dan dipilih berdasarkan jenis senyawa yang hendak ditentukan, sedangkan elektroda pembanding adalah elektroda yang potensialnya diketahui selama pengukuran tetap konstan. Elektroda pembanding yang banyak digunakan adalah elektroda Coulomb karena konstannya potensial yang dihasilkan. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah pH akhir yang didapat yaitu 2 dari konsentrasi KOH 0,1 normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.